kemiskinan, kefakiran, ketiadaan, ketidakupayaan kita. Lalu pada masa yang sama adalah harapan yang maksimum kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunnu bi ma syaa. Saya ini, kata Allah, akan berada pada prasangka hamba saya. Hamba saya hendaklah berprasangka apa saja kepada saya. Nak berprasangka baik, dia dapat baik dari Allah. Nak berprasangka tidak baik, dia dapat benda tak baik juga daripada Allah. Nak berprasangka 50-50, dia dapat 50-50 juga dari Allah. Terpulang kepada Anda ketika berdoa kepada Allah, di manakah Anda meletakkan keyakinan dan harapan kalau doa Anda itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam adab berdoa ini, walaupun kita yakin kalau doa kita itu dikabulkan, jangan sekali-kali Anda menentukan bentuk kabulnya doa itu Anda sendiri yang menentukan. Lala, tugas Anda meminta sahaja. Tugas Anda melakukan adab dalam berdoa. Tapi Anda tidak berhak untuk mengatur Allah Subhanahu wa taala untuk beri kepada Anda sesuai apa yang Anda minta. Tak, itu hak otoriti Allah. Nak bagi kepada Anda yang terbaik untuk Anda kalau doa Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memaksa kepada Allah untuk memberi kepada kita sesuai apa yang kita minta, nak kereta proton mesti proton, tanah kecil. Nak rumah banglo, nak rumah proton. Nak rumah setinggan. Nak rumah teras, nak banglo. Kalau yang kita minta kepada Allah dan kita menentukan Allah untuk memberi apa saja yang kita minta, persis sebiji apa yang kita minta, mungkin saja pemberian itu akan menjadi dugaan kepada Anda karena Anda tidak tahu apa yang Anda inginkan itu membawa kebaikan atau sebaliknya. Tapi biarkan Allah memberi sesuai yang terbaik untuk kita karena Allah yang Maha Tahu. Banyak benda yang kita tidak mengetahui. Oleh Sayyidina Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi mengatakan, wa idza ta'akhkhara matlabun farubbama fi dhalika at-ta'khir kullu al-matma'i fasta'nisi bil man'i war'i habdahu inda ridha wasful munibul al-mai. Biasakan diri kamu itu selesa dengan tidak diberi oleh Allah apa yang kamu minta kepadanya. Subhanallah. Disuruh kita biasa selesa dengan tak diberi. Selalunya kalau kita minta tak diberi, apa kita buat? Kita komplain, ya Allah, aku dah diam mulai, aku dah buat doa selamat, aku dah banyak bersedekah, aku dah. Tapi biasakan diri kita selesa dengan tidak diberi. Pada hakikatnya bukan tidak diberi. Akan tetapi nak menguji sifat ridha ketika kita meminta kepada Allah, yang keridhaan itu akan mendatangkan kebaikan lebih daripada apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah buat macam mana tugasnya sebagai Tuhan dan kita tunaikan tugas kita sebagai hamba. Jangan kita lebih nak jadi Tuhan pula. Nak atur Allah Subhanahu wa taala. Kita ada batasan untuk menyikapi apa yang berlaku dari sebalik takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan adab yang pertama dalam berdoa, menyebut nama Allah, menunjukkan kita punya kemiskinan kepada Allah dan kefakiran, dan juga adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa inni khiftul mawali min warai. Berapa isyraq? Berapa menit lagi? Tambah lagi. Hah? Itu jam. Ada boleh gantikan saya ke sini. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahabni min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Ayat yang kelima. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliya, yakni rakyatku, pengikutku, bangsaku, sepeninggalku. Sedang istriku adalah seorang yang mandul, tak boleh melahirkan. Maka anugerahkanlah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Yakub
dan jadikanlah ia wahai Tuhanku seorang yang diridai. Subhanallah, orang kadang-kadang minta anak, khususnya bagi mereka yang lama berkahwin tak ada zuriat. Agaknya dalam kondisi seperti ini, apa yang diminta atau diharapkan oleh orang itu atau keinginan daripada mendapatkan cahaya mata. Orang mungkin berpikir ya untuk mengubah suasana supaya ada dengar suara tangisan bayi di rumah. Ya supaya seronok terhibur dengan anak. Ya supaya lengkap mak mertua atau orang tua ini supaya tak bising umpamanya. Ya kawan-kawan dah sama-sama berkahwin, bahkan yang selepas kawin dengan saya dah ada zuriat, yang ini tak ada zuriat. Berbagai macam sebab. Jom kita belajar daripada Nabi Zakaria yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon anak. Apa tujuannya meminta anak dan bila dia berdoa meminta anak. Saya katakan semalam pun tadi saya katakan Nabi Zakaria punya anak umur berapa? 90 lebih. Setelah umur 90 itu dia baru berdoa. Nah daripada mula kawin dia tak berdoa untuk mendapatkan anak. Kenapa baru umur 90 berdoa? Untuk mendapatkan anak. Nak mengajarkan tujuan nak mendapatkan zuriat selama dia hidup itu adalah ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tak ada zuriat ketika itu, tapi ketika sudah usia 90 baru dia betul-betul meminta kepada Allah supaya memberikan kepada kita pengajaran tujuan nak dapatkan zuriat itu untuk apa? Untuk dengar suara tangisan bayi di rumah. Nabi Zakaria kalau nak dengar suara tangisan bayi di rumah dalam usia 90 tahun, biasanya umur atuk-atuk itu sampai lama duduk dengan budak-budak bayi itu kan. Tak tahulah, ini saya cakap kebanyakan yang saya dengar. Tak boleh nak selesa lama duduk dengan budak-budak. Dia perlu orang yang muda, yang boleh membela. Dan kita akan tahu nanti bagaimana Nabi anak kepada Nabi Zakaria yang memberi kasih sayang itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sebab orang tuanya sudah tua, nak berikan kasih sayang macam mana? Nanti kita akan tengok bagaimana Allah kisahkan bagaimana Nabi Yahya anak Nabi Zakaria dijaga dan dididik atau mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala karena tidak mendapat hakikat rahmat kasih sayang seperti mana budak-budak lain yang dapat daripada orang tuanya, bukan karena tak ada nak diberikan kasih sayang, karena usia yang sudah tua.